dari kelompok 1 Perawatan Milik KK3 kelas Agribus 1. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang perawatan OREF dan OREF, dan berikut videonya. Sebelum pasien jangan lupa untuk mencuci tangan dan jangan lupa untuk memakai handphone bersih. Baik Ibu, Assalamualaikum. Salam. Baik, selamat siang, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Perawat Anaya yang dinas dari jam 8 sampai jam 2 siang ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Deni, Ibu Deni usia berapa tahun? 23 sus. Baik, saya cek dulu ya Bu ya bilang identitasnya. Benar ya Bu ya, Ibu Deni usia 23 tahun. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik sus. Baik ya Bu ya. Apakah ada terasa nyeri di sekitar area lukanya? Iya ada. Ada Bu ya. Apakah terasa sangat sakit? Tidak. Tidak terlalu ya Bu ya. Baik Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya, atau melakukan perawatan luka OREF, di mana tujuannya ini untuk mencegah terjadinya komplikasi ya Bu ya, supaya nanti tidak terlalu terjadi komplikasi yang banyak ya Bu ya. Baik, jadi untuk waktunya itu sekitar 10 menit kurang lebih. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, di tempat ini saja ya Bu ya. Nah, kalau begitu saya tutup dulu ya Bu ya tempatnya, dengan penjaga privasi. Setelah itu kita nah jadi Ibu, di perawatan OREF atau OREF ini kita ada 5 hal yang harus dikaji. Yang pertama itu ada perdarahan tersembunyi. Untuk perdarahan tersembunyi ini saya akan lihat terlebih dahulu di balutannya Bu ya. Nah, kita lihat di balutan pasien apakah ada perdarahan di gipsnya. Nah, jika ada kita bisa buka balutannya. Ibu, di sini ada perdarahan, saya buka terlebih dahulu ya. Di sini Bu, di balutan rasanya dilihat saja. Nah, jika kita lihat bagaimana perdarahannya, di mana lokasinya, dan tipe perdarahannya atau jenis perdarahannya, lalu dos perdarahannya, dan kita lihat perdarahannya warnanya seperti apa, apakah warna merah normal atau merah kecoklatan atau merah kehitaman. Setelah itu kita tandai perdarahan pasien itu menggunakan pena. Kita tandai terkait dengan tanggal, waktu, dan inisial dari pasien. Setelah itu kita jika perdarahan di dalam, kita bisa menggunakan pen light untuk melihat perdarahannya. Kita lihat bagaimana di mana lokasinya, kita lihat ukuran dari perdarahannya dan juga warnanya. Nah, itu kita bisa dokumentasikan perdarahan ini di catatan dengan secara naratif, yaitu kita dokumentasikan lokasinya, ukuran perdarahannya, dan tipe perdarahannya, dan warna perdarahannya. Setelah itu untuk menindaklanjutinya, kita bisa memantau kondisi dari tanda-tanda vital pasien. Nah, jika nanti ada perubahan kondisi, kita minta pasien untuk memberitahukannya ke perawat. Nah Ibu, nanti jika ada perubahan kondisi pada baik itu Ibu merasa sesuatu yang aneh, Ibu bisa beritahukan kepada perawat ya Bu ya. Setelah itu jangan lupa juga untuk memberitahukan kepada dokter terkait dengan adanya perubahan kondisi pasien, baik itu dari tanda-tanda vital yang signifikan perubahannya ataupun dari kondisi imun pasien. Selalu laporkan ke dokter. Nah, setelah itu kita kaji ke hal yang kedua, yaitu ada neurovascular compression atau jaringan yang tertekan. Nah, tanda-tandanya itu misalnya kita kaji itu ada pemeriksaan CSM ya Bu ya. Jadi pemeriksaan CSM ini ada color, sensasi, dan move. Di color ini kita lihat dulu ujung ekstremitas pasien itu apakah ada pucat atau kehitaman. Nah, ini tidak ada ya, berarti masih normal. Lalu setelah itu kita tes capillary preview-nya dengan cara seperti mencubit atau menekan ujung ekstremitas. Nah, kita lihat apakah ini kembali dalam waktu kurang dari 3 detik, dan itu normalnya kurang dari 3 detik. Nah, pasien tadi kembali dalam waktu kurang dari 3 detik, berarti masih normal. Setelah itu kita raba. Nah, di pasien itu apakah teraba atau tidak. Nah, ini teraba ya Bu ya, masih teraba, dan kita sekarang meraba seluruh kulit pasien, dan itu masih teraba normal, tidak dingin. Setelah itu kita ke bagian S, itu ada bagian sensasi. Nah Ibu, mohon maaf, apakah ada kebas di sekitar area lukanya? Tidak ada ya Bu ya, berarti masih normal di bagian sensasinya. Dan juga untuk M itu atau move, di bagian move ini kita minta pasien untuk menggerakkan tangannya. Ibu bisa menggerakkan tangannya sedikit. Ya, apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada ya Bu ya. Tadi hanya mungkin sedikit saat awal tadi Bu ya.
Baik, jadi di move ini kita lihat pergerakan pasien dan apakah pasien mampu menggerakkan di sekitar area yang lukanya. Setelah itu di bagian pemeriksaan CSM ini kita bisa lakukan di 2 jam, setiap 2 jam pada 8 jam pertama dan setiap 4 jam pada 48 jam pertama atau di 2 hari berikutnya. Untuk penanganan pertama itu bisa kita lakukan tinggikan badan atau anggota badan atau kepala pasien itu lebih tinggi dari jantung, atau kita juga bisa memberikan analgesik sesuai dengan indikasi dari dokter. Lalu jika gejalanya masih menetap, kita bisa beritahu dokter karena ada kemungkinan untuk muncul sindrom kompartemen. Nah, yang ketiga itu yang kita kaji adalah sindrom kompartemen. Jadi kompartemen ini adalah bagian yang terdiri dari jaringan otot, pembuluh darah dan saraf ya Bu ya. Jadi di sindrom kompartemen ini terjadi disebabkan oleh adanya cedera Bu, cedera yang menyebabkan adanya perdarahan atau pembengkakan pada area kompartemen itu. Nah, jika terjadi pembengkakan atau perdarahan, itu bisa meningkatkan tekanan di dalam kompartemen itu, sehingga nanti aliran darah itu akan tersumbat Bu di dalam kompartemen itu ya Bu ya. Nah, jadi tanda-tandanya itu misalnya seperti ada nyeri hebat. Apakah ada nyeri hebat Bu di sekitar area lukanya? Tidak. Hanya nyeri yang ringan ya Bu ya berarti. Baik, nah setelah itu kita tanyakan juga apakah ada berdenyut. Apakah ada berdenyut Bu? Kadang-kadang ya Bu ya. Baik, setelah itu kita kaji juga apakah tadi kapilari refillnya normal ya, berarti kapilari refillnya tidak berkurang. Tanda dan gejala selanjutnya itu bisa bengkak dan keras pada area luka. Nah, ini kita lihat tidak ada bengkak ataupun keras ya. Apakah ada terasa bengkak Bu? Tidak ada ya Bu ya. Baik, lalu kita tanyakan juga apakah ada mati rasa atau kita beri rangsangan. Bisa juga apakah ada terasa itu Bu, ada terasa rangsangannya, berarti tidak kebas atau mati rasa ya Bu ya. Ya, setelah itu kita tanyakan juga apakah ada mengalami paralisis atau kelumpuhan. Apakah ada terasa sedikit kelumpuhan atau tidak bisa bergerak itu Bu? Tidak ada ya Bu ya. Baik, setelah itu tadi nadinya juga masih teraba ya, jadi tidak samar. Untuk hal yang keempat itu kita kaji adalah kerusakan kulitnya. Jadi kita untuk mencegah kerusakan kulit, kerusakan kulit itu bisa terjadi karena tadi ada pemasangan gips yang terlalu ketat misalnya Bu ya. Jadi itu bisa menghambat aliran darahnya dan bisa merusak kulitnya. Dan atau misalnya karena ada kepingan-kepingan dari gips yang tajam itu bisa, atau juga karena ada partikel-partikel dari gips yang tajam itu bisa menyebabkan ada iritasi kulit ya Bu ya. Jadi untuk mencegah hal itu kita bisa memantau kondisi kulit ibu agar selalu dalam keadaan yang baik dan tidak ada iritasi kulit atau kerusakan kulit. Nah, setelah itu jika terdapat partikel-partikel kulit itu atau partikel-partikel gips yang tajam, kita bisa membersihkannya dan untuk mencegah iritasi, dan kita juga bisa pantau area tekanan. Jika teraba hangat di area luka atau area tekanan itu menandakan adanya inflamasi. Nah, jika terdapat pembengkakan itu biasanya ada drainase, dan jika adanya infeksi itu biasanya ada mengeluarkan bau. Baiklah, yang kelima itu yang kita kaji adalah untuk melihat apakah ada infeksi. Jadi untuk melihat apakah ada infeksi ini, untuk mencegahnya itu kita bisa selalu menjaga kebersihan kulit ibu di area lukanya, terutama dengan tetap memantau dan merawat luka ibu. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat lubang atau jendela pada area gips ibu supaya nanti luka ibu tidak terinfeksi ya Bu ya. Baik, setelah saya berikan edukasi dan saya lihat juga apakah ada peran atau tidak, apakah bagaimana pasien ibu? Sudah mulai membaik ya Sus ya. Sudah mulai membaik ya Bu ya. Nanti mungkin untuk nyari ibu saya akan konsultasikan ke dokter ya Bu ya, bagaimana atau ada pemberian obat yang akan diberikan ya Bu ya. Sekarang saya akan pasang kembali ya Bu ya dengan gips yang baru ya Bu ya. Jika terlalu ketat ibu bisa melakukan. Jangan lupa untuk difiksasi juga. Nah, apakah terlalu ketat Bu? Tidak ya. Baik Ibu, mungkin sekian dari tindakan saya hari ini. Jika Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa panggil saya di station atau bisa pencet tombol yang di bawah ya Bu ya.
Ibu, sampai sini apa yang tanyakan? Tidak sus. Tidak ada. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sekian video perawatan olive atau oref dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.